Oke, have you seen? Sudah kelihatan ya? Sudah, Sir. Oke, this is Koco. Ya, Koco Schools. One of the LMS, Learning Management System, ya, that we can learn for today. Jadi Koco salah satu yang digunakan juga sebagai LMS, ya. Tapi dia lebih baru dibandingkan dengan yang lain seperti Edmodo atau Schoology atau Google Classroom, ya. Nah, this is the newest, yang paling baru ini. Tapi perbedaannya juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Intinya tetap kita gunakan, ya, bisa digunakan untuk mengatur kelas, ya. Now, what we are going to learn, the first, we are going to make or create the Koco account. Nanti kita membuat akun, ya. Nah, pada Koco ini sama, membuat akunnya bisa akun siswa, akun teacher, gitu ya. Nah, akun teachernya dibagi dua, ada school teacher, ada private teacher. Nah, maybe if you have private students, ya, you can also use this or website, ya. Nah, nanti membuat kelas dan menambahkan siswa. Nah, permasalahannya adalah ketika kita membuat akun Koco, email yang sudah digunakan for teachers cannot be used for students. Gitu. Jadi, misalkan Jessica daftarnya sebagai teacher. Nah, Jessica tidak bisa mendaftar sebagai siswa. Nah, nanti bagaimana supaya bisa menambahkan teman-teman yang lainnya? Ya, maka minimal punya ada, ya. You can use another email. Jadi email satu buat guru, satu email buat siswa, gitu. Jadi bisa ditambahkan nanti temannya. Karena kalau nggak ada siswanya kan kita bisa membuat tugas dan lain-lain, gitu. Yang ketiga, mengenal dan mengatur kelas dengan Koco tadi, ya. Jadi kelasnya kita buat, ya, lalu kita manage sambil kita juga mengetahui fitur apa saja yang ada di dalam Koco Schools ini. Nah, yang keempat, ya, memberikan tugas, ya. Tugas di sini seperti biasa, ya. Jadi membuat apa namanya, assignment atau tugas-tugas di dalam Koco itu sendiri nanti diberikan ke siswa. Oke, nanti teman-teman bisa buka website, ya, www.kocoschools.com. Nah, di sini memang yang di awal ditawarkan adalah untuk mulai mengajar. Jadi kalau kita daftar untuk jadi siswa, itu tidak bisa. Nah, tetapi nanti the teacher can give the code, ya, or the link so that the student can enter the class by registering or login, gitu. Jadi nanti siswanya itu mendapatkan link, ya, untuk mendaftar sebagai siswa. Gitu. Jadi kalau kita cari daftar siswanya di mana nih, gitu, nggak ada, ya, karena belum dikasih, belum di share, gitu. Ya. Nah, nanti seperti biasa login, sign up, gitu ya. Kalau misalkan belum punya, ya sign up dulu. So what is Koco School? Sebuah platform learning management sistem yang sekaligus dapat digunakan sebagai platform untuk mengembangkan kompetensi. Ya, the benefit from Koco School, ya, beside they provide learning management system, di Koco School ini juga mempunyai platform untuk mengembangkan kompetensi. Kompetensi guru itu apa? Misalnya ada pedagogi, ya, ada knowledge, ya, dan lain-lain. Nah, di sini dikembangkan. Ya, jadi berupa apa? Seperti video, misalnya seperti webinar dan lain-lain. Nah, di sana semua guru bisa mengikuti dan mengakses, gitu. Ya, bahkan nanti ada
buku-buku dari Depdiknas gitu, itu bisa diakses juga. Ya, jadi kelebihannya itu di dalam Kucu Schools ini kelebihannya seperti pengembangan kompetensi. Nah, sebenarnya seperti Schoology, hanya Schoology sifatnya internasional, tapi kalau di Kucu Schools ini sifatnya lebih ke nasional ya. Jadi di mana dia lebih mengutamakan guru yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan guru dari luar negeri ya. Nah, this is for login ya. Jadi nanti bisa buka juga apps.kucuschools.com, sign in. Nah, kalau awal-awal kita diminta untuk login for teachers and student, tapi di sini kita tidak bisa sebagai siswa. Pasti langsung sebagai teachers ya. Nanti kita lihat websitenya. Ini kan hanya tampilan-tampilan saja. Nah, bagi yang belum memiliki akun, nanti sign up dulu gitu ya, daftar. Boleh dari sekarang dimulai aja nanti daftar dulu gitu ya. Nah, nanti ketika sudah masuk login, kita dilihat di sini ya, what brings you here. Jadi kita nanti diminta klik salah satu, we are as a school teacher atau private tutor. Dan satu lagi, Kucu Schools ini dia lebih mengutamakan sekolah dibandingkan dengan university. Jadi misalkan kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 ya, 12 SMA katakan begitu. Jadi kalau kita pilihnya kampus atau university gitu, nah itu sepertinya belum ya. Jadi makanya namanya school teacher di sini. Nah, ketika sudah masuk mendaftar ya, contoh ini salah satu tampilan ketika kita sudah mendaftar, misalkan di sini Mister mencoba mendaftar menjadi guru ya. Nah, di sini ada tes ya, anggap aja itu sebuah kelas gitu. Nah, nanti di sini ada kode. Nah, kode ini adalah kode yang nanti bisa kita gunakan untuk kita share dengan siswa yang mau kita ajarkan. Ya, misalkan dengan kelasnya tersebut. Tuh, ya. Nah, apa yang ada di dalam Koco ini, nah, yang di sebelah kiri ya. Jadi yang di sebelah kiri ini yang nanti kita bisa katakanlah explore ya, seperti itu. Jadi ada kelas, attendance, library, academy. Nah, academy ini yang tadi yang Mister sebutkan untuk pengembangan gurunya. Oke, lalu tanda plus di sini untuk menambahkan kelas ya. Nah, jadi kalau kita mau menambah kelas, kelasnya misalkan katakan more than one, you can add new class over there. Nah, we come for the profile. Jadi ketika kita sudah masuk tadi punya akun, profile ini bisa kita update ya. Misalkan dengan fotonya diganti, lalu ada tanggal lahir, gender, religion, address, qualification. Nah, di sini role-nya misalkan Mister memilih sebagai private tutor misalnya ya. Tadi kan ada dua, ada school teacher and private tutor. Nah, ini Mister pilih. Terus ada email apa, phone number ya, dan sebagainya. Kalau sudah kita bisa save. Nah, di sini contoh ya. Misalnya ini adalah kelas 1 SD. Ya, Digitek kelas bahasa asing ya. Nah, ini kodenya tetap seperti ini yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti kode itu kita bisa share linknya. Nah, ini link yang ada di sini. Jadi apps.kucuschools.com kelas code JVHNTWIR ya. Nah, ini di sini kita nanti bisa copy ke teman atau ke kelas yang sudah kita mau ajarkan. Kode ini tidak bisa diubah ya teman-teman. Jadi kode ini random, dapat dari Kucu School tersebut. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga yang lainnya seperti ini, import class. Jadi import class di sini kalau kita punya kelas di Google Classroom, misalnya if you have class, then you want to import another class to this Kucu School, it can be ya.
but you need to click import class first and then login to your email. Gitu. Jadi kan masuk dulu ke email melalui si website Coach Schools ini. Jadi seperti kelas yang sudah ada itu diimport, itu bisa juga. Nah, attendance kita juga bisa mengabsen, ya, mengabsen siswa di sini. Misalkan jumlah siswa berapa, present berapa, absent berapa, terlambat berapa. Ya, jadi kita bisa langsung absen di sini juga. Setelah itu, ketika kita sudah absen, ya, di sini ada tambahan bisa membuat kelas baru atau create assignment. Assignment ini on the left, ya, di sini ada nih kelihatan. Jadi kita menambahkan assignment untuk siswa yang mau kita tugaskan, ya. Let's say bisa file, bisa essay, bisa multiple choice. Ya, kalau itu kan balik lagi ke teknis. Ya, teknisnya misalkan menggunakan apa. Nah, nanti bisa pengembangannya dengan bermacam-macam aplikasi yang lainnya. Nah, di sini contoh ketika kita memberikan assignment, send assignment to multiple class. Jadi maksudnya kalau misalkan assignment ini kita mau kirim ke beberapa kelas, itu juga bisa, atau hanya satu kelas saja, itu juga bisa. Ya, seperti ini. Nah, ini kan belum ada siswanya ya, siswanya masih 0, maka tidak bisa membuat tugas. Jadi makanya nanti minimal at least you have 2 students ya, minimal 1 atau 2. Ya kalau 1 ya berarti email kita 1 lagi dipakai buat siswa. Tapi kalau misalkan 2 ya temennya siapa lah boleh masuk jadi siswa gitu. Karena kan akunnya tadi kan sudah punya akun teacher sama akun student. Nah, akun student jadi siswanya, 1 lagi minta temannya nanti join gitu. Jadi kalau emailnya cuma 1 nggak bisa karena daftarnya 1 email, tidak bisa jadi 2 roles gitu ya. Jadi 2 peran 1 email tidak bisa. 1 email 1 peran kalau di Coach School ini seperti itu. Nah, di sini the preview assignment, misalnya ini tugas ya, contoh tugas 1, tugas 1 untuk materi A nilainya 100 ya. Filenya diupload gitu misalnya. Siswa yang dipilih sudah 2 siswa. Nah, ada due date ya, tanggal di akhir pengumpulannya kapan ya, misalkan tanggal 5 dan jam sekian misalnya. Ya kalau sudah kita submit ya, we submit that assignment. Nah, ketika kita submit nanti ada kode di sini sama share assignment link. Bisa juga kita mengirimkan kode link yang kita nanti berikan kepada siswa. Nah, jadi nanti setelah teori ini selesai, kita akan praktek ya. Pertama tadi membuat akunnya dulu, ya pastikan 2 email, 1 akun siswa, 2 akun guru. Bikin gurunya dulu ya, jadi jangan bikin siswa, karena kalau bikin siswa nggak bisa nanti. Jadi gurunya dulu supaya dapat kode, baru nanti siswanya bisa masuk. Nah, ketika kita sudah punya akun, tadi kan Mister punya kelas kodenya JVHNTWIR ya. Nah, ketika kita klik link tersebut ya, link yang ada di sini, maka otomatis di sini adalah welcome student. Nah, welcome student ini yang tadi Mister sebutkan hanya bisa dibagikan oleh guru yang membuat kelas. Jadi ketika Mister saya mau daftar siswa deh, ya nggak bisa karena kelasnya belum ada. Gitu ya. Jadi kelasnya dulu dibuat, setelah itu linknya dibagikan, baru dia mendaftar. Nah, sampai muncul kata-kata hello welcome student dan kode kelasnya pun muncul. Ya, jadi harus lengkap linknya sampai dengan kodenya di akhir ya. Jadi class code di sign up ya, class code sign up. Nah, ini sampai gitu, class code sign up. Nah, setelah itu kita masukkan, misalkan ini email lain bisa masukkan ya. Nah, setelah itu baru join class. Join class. Jadi bukan login, tapi join class. Nah, setelah join, nah kita masuk seperti ini. Tampilannya sama, yang membedakan hanya kita tidak punya attendance di sini.
kita juga tidak punya katakan tadi apa namanya? Satu lagi assignment ya. Jadi hanya ada classes, library, help center. Ya, nah ini kita punya itu. Nah, kalau assignment-nya nanti muncul di bawah sini ya, in progress. Assignment-nya apa saja misalnya. Nah, itu nanti kita munculkan di sini. Ya. Nah, jadi kelas kita satu. Kalau misalnya mau join kelas lain, ya tinggal klik plus. Ya, klik plus join tapi kodenya juga harus sudah ada. Maka teman-teman yang lain nanti boleh join ke kelas yang lain gitu. Ya, makanya minimal ya 2 lah, 2 atau 3 siswa sudah cukup. Kan cuma contoh saja, cuma latihan saja. Oke. Nah, setelah ini kita prakteknya. Ini Mr. Close dulu. Kita close, lalu kita buka website Koconya tadi ya. Wikit udah datang. Oke, Panji belum. Oke, silakan dibuka tadi kocoschool.com. Oke. Nah, this is the website ya. So everyone can see and open from your own laptop. Bisa juga. Mbak Baturan Neng Cina. Dibelinya si Acil Cina. Hah? Okay, everyone continue. The first you need to sign up ya. Jadi kalau misalkan kita klik aja login nggak apa-apa, tapi nanti di bawahnya itu ada sign up. Kalau memang kita belum punya atau belum memiliki akun sama sekali ya. Nah, di bawahnya ini ada sign up. Oke, jadi yang belum punya nanti masuk ke sini sign up. Nah, ini ada teachers account only ya. Jadi memang untuk awal kita nggak bisa langsung daftar sebagai siswa. Ya, oke. Nah, let's say I have already sign up ya. Mister sudah sign up, berarti Mister masuk dulu aja. Oke, yang lain boleh sign up ya sambil mengikuti. Nah, biasanya kalau sudah sign up, they will send you a verification to your email. Jadi masuk verifikasi dulu ya lewat email. Nah, sepertinya kalau aplikasinya sepertinya sih belum ada kayaknya. Nggak tahu, coba deh. Buka aja di Play Store. Sepertinya Mister belum pernah lihat sih. Ya, aplikasinya itu ada nggak ya? Coba Mister sambil buka ya. Kayaknya nggak ada deh. Oco. Karena dia aplikasinya pun langsung di website ya. Ya tidak ada. Oke, berarti memang tidak dibuat aplikasi, hanya dibuat website. Oke, login ya. Yang lain sudah daftar, silakan daftar dulu. Yang sudah login atau sudah masuk verifikasi ke email. Oke. Kok saya udah pakai email tapi maksudnya mau login with email atau Facebook kok email not registered ya, padahal itu udah sukses tadi. Dan sign up-nya biasa aja, nggak apa-apa, coba. Diulangi lagi, mungkin ada salah ketik atau apa, coba dicek lagi. Oke, ini tampilan dashboard dari Koco School ya. Nah, kita mulai dari sinilah ya, dari profile ya. Ya, ini profile misalnya profile image ya. Di sini bisa kita ubah ya, kalau misalkan mau diubah. Ya, misalkan kita coba contoh lain. Nah, ini ada contoh seperti ini.
Kalau misalkan mau diganti gambar Stiba juga boleh, atau misal ganti gambar ini ya. Nah, kita post. Oke, setelah itu kita update misalnya ini ya, date of birth, ada tanggal lahir misalnya sekarang bulan Oktober ya, tanggal 6. Ya 2000 lah nggak apa-apa ya. Gender male, save. Yang bawahnya kok nggak bisa, kenapa itu? Yang lain nggak bisa diisi ya berarti ya. Address, religion, qualification ini tidak bisa diupdate. Phone number, nah, kalau phone number bisa ya. Nah ini change password, kita nggak usah, berarti sudah selesai semua. Kita kembali ke classes ya, classes di sini. Oke. Nah, ini kelas yang sudah ada. Ya, di kelas yang sudah ada, kita bisa melihat di sini ya, ada attendance, upload assignment, view assignment, create quiz, schedule online meeting, dan send to achieve ya. Misalkan kita cek attendance ya, attendance dulu misalnya. Nah, tadi jumlah siswanya Mister baru 1, karena tadi email satu lagi Mister gunakan sebagai siswa. Ya, misalkan Nadif, ya. Di sini kalau misalkan kita mau langsung mark all, ya kita bisa pindah ke sini, ya. Tapi kalau kita bilang misalkan Nadif absent, nah bisa ke sini, ya. Alasannya apa? Oke, atau late, ya, misalnya ya. Ini jangan disubmit dulu ya. Nah, ini di centang ini. Nah, kalau late bisa seperti ini late, ya berarti telat misalnya. Nah, kalau present, ya present sama ya seperti ini. Jadi kalau absent ini bisa ditulis alasannya. Ya, alasannya kenapa. Oke, itu absennya. Lalu di sini juga sama, ini absen untuk kelas tanggal berapa kan? Misalkan nih, kelas tanggal 6 bulan 10 jam 4, jam 6 dari tadi ya, misalkan dari jam 6 misalnya contohnya. Dari jam 6 sampai jam, di sini bisa diganti 7.30 misalnya. Gitu ya, anggaplah 7.39. Nah, attendance type-nya di sini boleh school ya. Nah, ini kelasnya ini tadi karena settingannya dari awal kelas 1 ya. Makanya Mr. Bill tadi bisa diganti. Nanti kelasnya boleh diganti SMP, SMA itu nggak masalah. Nah, ini kalau sudah kita klik end the class. End the class berarti absensinya sudah clear semua ya, sudah clear semua, kita end the class gitu. Nah, attendance save successfully, berarti sudah tersimpan. Oke, itu attendance. Kita balik lagi ke kelasnya ya. Nah, sekarang kita mau upload assignment. Kita upload assignment ya. Assignmentnya misalnya tugas 1 Digitek malam ya. Ya, misalkan deskripsinya adalah membuat akun Poco dan menambahkan siswa ya, nilai 100. File ya, Mister upload misalnya file PowerPoint-nya saja nih, misalnya Mister upload PowerPoint. Nah, siswanya cuma 1 nih kan tadi kan. Nah, kalau misalkan siswanya banyak bisa dipilih yang lainnya, dicentang semua ya, karena ini cuma 1 ya otomatis dia.
masuk sini. Nah, due date-nya kapan? Misalnya anggap saja besok ya, misalnya nih, atau mau di hari Minggu. Minggu itu tanggal 9. Nah, misalnya contoh gitu. Dicetak. Ini jamnya juga bisa diganti, teman-teman. Misalnya jam 18.30 misalnya. Nah, oke. Ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, baru nanti kita continue and preview. Ya, kalau misalkan mau di-save sebagai draft dulu juga boleh, save aja. Ya, kita continue and preview. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Yang tadi kita lihat ya. Tugas 1 Digitek malam membuat akun Koco dan menambahkan siswa. Ya, nilai 100. Nah, kalau sudah yakin benar misalnya atau sudah clear tadi, kita klik submit ya, yang di sebelah kanan saya nih ya, submit sini. Nah, kita submit. Nah, setelah kita submit ya, nanti di sini muncul this assignment will be published to tugas 1 Digitek malam. Jadi nanti ini dari nama judul tugasnya nanti kelihatan ya, kita submit. Nah, tugas ini kita bisa copy ya, kita copy. Ini contoh Mister copy ke apa namanya? Ke chat ya. Nah, itu Mister Chat misalnya. Nah, itu nanti bisa langsung mengerjakan tugas yang ada di situ. Ya. Atau mau share lewat WA. Kita klik WA gini, nanti muncul WhatsApp webnya, gitu kan? Nah, seperti itu. Langsung, halo, yuk kerjakan tugas 1 Digitek malam sebelum tanggal. Jadi otomatis teman-teman gitu. Jadi gurunya nggak usah ngeklik lagi gitu ya. Nah, cuma tadi ini digunakan untuk siswa sekolah. Jadi SD, SMP, SMA dan sebagainya. Ya, lalu ada juga share via Telegram ya, Telegram juga bisa. Jadi langsung masuk Telegram page juga ya, seperti ini. Nah, oke, ini sudah kita close ya. Anggap aja ini sudah. Nah, setelah kita mendapatkan tugas, ini sedang in progress ya, belum dikerjakan. Ya, ini ya. Completed berarti yang sudah selesai. Nah, kalau draft kita belum ada tadi ya draftnya. Kita kembali lagi ke kelas. Nah, sekarang kita mau create quiz ya. Bisa juga kita membuat quiz dengan Koco Question Bank. Jadi si Koco ini punya kumpulan soal gitu, teman-teman. Ya, dia punya kumpulan soal. Nah, ada kurikulum 13, ya ada AKM. Jadi kurikulumnya yang digunakan masih K13. Ya, kita anggap aja ini satu lah kita pilih. Nah, di sini ada test mode, ada practice mode. Jadi kuisnya untuk tes atau kuis untuk praktek ya. Nah, di sini yang bisa hanya practice. Jadi yang tes belum, coming soon ya. Mungkin ini masih tahap-tahap pengembangan terus ya dari IT-nya atau desainnya. Nah, kita pilih, kita select dulu di sini. Ya, jadi di sini belum ada nih. Currently we don't have any question related to this subject. Ya, memang dia nggak punya apa mata kuliah pelajaran Digitek dia belum ada. Tapi kalau teman-teman kliknya bahasa Indonesia, matematika, PPKN, IPA, IPS gitu nanti muncul. Ya. Ini kan tadi Digitek dia secara sistem tidak nemu gitu. Ya. Nah, tapi nanti kalau pelajaran yang lain nanti bisa ditemukan ya. Contoh aja misalkan Mister buat lagi ya kelas ya, contoh ya. Dengan kelas PPKN gitu ya. Ini kita tambah dulu. Ya, ini kelasnya. Oh, ini mau warnanya ya. Kelas apa misalnya ya? Bahasa Inggris kelas 1 misalnya ya. Nah, level nih kelas 1 SD. Nah, ini kan sampai kelas 12, teman-teman. Ya, jadi kampus gitu level university dia belum ada. Oke, kelas 1. Nah, di sini ada bahasa asing ya. Nah, bahasa asing nih kita. Oh, bahasa Inggris aja deh, jangan bahasa asing ya. Tadi kan bahasa Inggris. Nah, kita create ya. Nah, sudah masuk.
Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Oh ya, karena dia belum ada siswanya, teman-teman. Aduh, balik lagi. Jadi, kalau belum ada siswa, dia tidak bisa membuat tugas, ya. Nah, itu kendalanya gitu. Jadi harus ada siswa minimal 1 atau 2 tadi. Oke. Kecuali nanti Mister udah kirim ini dulu. Ini Mister kirim dulu deh. Ya, mungkin ada yang mau ikut kelas ini nanti nggak apa-apa jadi siswa itu ya. Oke, jadi anggap aja yang membuat apa tadi namanya kuis dan ya gitu ya. Nah, sekarang schedule online meeting. Nah, kita bisa buat schedule online meeting ya. Misalnya di sini Zoom meeting Digitech misalnya. Tanggalnya sekarang gitu ya, jamnya misalnya jam 7 lah. Sekarang belum jam 7 kan? Atau jam 8 lah biar gampang. Ya. Oke. Add Zoom link. Ya, nah di sini kita kirimkan ke siswa kita tadi ya. Zoom meetingnya ini yang misalkan kita sudah ada Zoom-nya kan login dulu di sini ya. Nah, yang ada schedule di Zoom meeting itu kita masukkan ke sini gitu. Jadi nanti langsung bisa linknya kita tambahkan sehingga siswanya bisa langsung ngeklik. Ya sebenarnya caranya hampir sama dengan membagikan di apa katakan di WA atau yang lain ya. Cuma kan ini bentuknya seperti itu. Oke, nah ini menambahkan. Nah, kalau mau langsung pakai meetingnya yang lain, kita bisa pakai Google Meet atau apa nih masukin ya. Misalkan meet.google.com ya apa di situ. Nah, setelah itu baru save to my class gitu ya. Oke, kita skip. Anggap aja consider done ya. Oke, berikutnya kita balik lagi ke Classis. Nah, di sini setelah selesai, terakhir adalah send to achieve. Kalau send to achieve ini kalau kita mau katakan menghapus gitu ya. Menghapus kelas yang sudah kita buat, jadi disimpan atau diarsipkan gitu. Oke, berikutnya ada library ya. Kita klik library di sini. Filenya kita belum masuk ya. Nah, kalau kita mau tambahkan di sini ada worksheet ya, tambahkan worksheet. Nah, di sini misalnya ya, tambahkan worksheet. Nah, ini kita bisa klik ya. Misalnya bahasa Inggris ya. Misalnya grammar 1. Organize your file in folder. Select create new folder ya, misalkan grammar gitu aja ya. Warnanya inilah. Lalu kita drop ya, kita masukkan. Misalnya yang Mister kirim adalah ini aja ya. Nah, setelah masuk ini sudah semua gitu, baru kita save. Ya. Jadi kita seperti menyimpan file-file kita di apa namanya? Di Koco School ini. Nah, ini sudah masuk ya dengan kata kunci bahasa Inggris. Jadi memang ini cocok sekali buat guru kelas ya, SD, SMP, SMA gitu. Ya, dibandingkan untuk dosen ya. Kalau dosen kan lebih luas lah jaringannya ya, bukan hanya apa namanya? Kelas 1 sampai kelas 12 kalau di sini kan. Nah, tambahannya ketika kita mau menggunakan Koco ini, kita bisa belajar dari akademinya ini ya. Nah, ini ada webinar, misalnya ini free. Semangat Merdeka merancang pembelajaran dalam kurikulum. Ya. Ini tanggal berapa nih? 27 September. Ya, kalau kita klik ini ya. Nah, videonya belum ada tapi kita bisa melihat tadi ya. Oh, ini udah lewat ya kayaknya 27 September. Sekarang kan Oktober ya. Nah, jadi ini pembicaranya ada Bapak Agus Sampurno dan juga Ibu Dr. Susanti misalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita
lihat di sini seperti itu. Atau ada kelas-kelas ya yang juga berbayar. Misalkan ini seperti ini bayarnya 29.000 ya, dan yang lain-lain. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan pengembangan kita mau arah kemana. Nah, ini help center ya. Tadi kalau kita misalkan butuh bantuan bisa kita chat mereka ya, atau bisa kita email atau bisa kita tulis apa pesan. Oke. Nah, sekarang kita coba close ini ya. Oke, semua sudah jadi tadi akun gurunya. Kalau sudah Mr. Logout. Aku emailnya masih salah password, Sir. Nanti saya bikin. Kalau Iya, Sir, kenapa ya emailnya? Padahal email verifikasinya masuk ke email saya, tapi salah mundur tadi. salah Sir, Nggak bisa Sama ya? invalid. Aku punya. ya invalid terus, Sir. Ya, berarti sama dong semua. Ya. invalid kenapa? Padahal Dan emailnya selalu invalid, Sir. Padahal emailnya yang kita daftarin yang itu, Sir, bahkan verifikasinya masuk. Ya benar. Tapi pas saya login nggak bisa. Sudah verifikasi. Kenapa, Sir? Ya, yang sudah daftar sudah verifikasi atau belum? Saya sih Saya udah. Lagi login, Sir, nggak bisa masuk. Bentar lagi saya coba dulu, Sir. Jadi karena saya masih di jalan ini macet, Sir. Jadi saya belum nanti Iya, sampai nggak apa-apa. Nanti boleh sambil dicoba aja nanti. Ini kan di record juga nanti. pasti. Jadi ini passwordnya itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan minimal 8 huruf atau 8 karakter gitu. Ya. Jadi sama aja, ini kan sign up nih ya, sign up misalnya. Nah, seperti ini ya. Misalnya bisa pakai email apa lagi ya? Benar, contoh lagi. Invalid full name. Oh, ini full name ya, full name so. Nah, gitu ya. Tadi sudah seperti ini. Nah, ini kan full name, email, passwordnya ya dibuat aja. Jadi passwordnya nih ya tuh. Minimal itu apa namanya tadi? Ada 8 karakter ya. 1 Huruf besar. 1 huruf kecil. Ini misalkan huruf kecil ya. Huruf kecilnya kan sudah, tapi huruf besarnya belum. Nah, sekarang angka sudah masuk ya. Nah, tinggal huruf besarnya. Tuh, jadi harus hilang gitu. Ya, setelah itu baru sign up. Nah, kalau sudah sign up, nanti dia masuk verifikasi ya. Contoh seperti ini. Mr. Close dulu sebentar. Atau kalau sudah daftar tadi terus nggak masuk, coba klik lupa password. Jadi nanti di reset lagi. Nah, kalau kita lihat dia masuk ke bisa masuk ke apa namanya? Important atau masuk ke
apa namanya? Sir, saya udah bisa, tapi emang iya harus di forget password dulu, ntar keulang lagi, Gitu. baru Jadi bisa login nih. reset dulu, reset password atau forget password ya. Oke, ini contoh gini ya, ini Mister buka aja contohnya. Nah, ini kan masuk ya, misalnya di sini kan selamat, sekarang sudah bisa. Nah, ini contoh ya, Koco School. Nah, terus setelah itu masuk lagi, please verify your account. Nah, ini ya. Nah, ini verifikasinya kita masukkan tadi, verifikasinya. Nah, setelah masuk, ya baru nanti kita sudah bisa hadir di sini. Welcome to Koco School. Nah, di sini ya. Nah, bring me tadi itu tadi langsung masuk yang di slide itu, mau jadi guru sekolah atau guru tutor tadi, private tutor tadi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lupa, misalnya lupa apa tadi namanya password, nah ini reset password, ya. Kita klik reset password, nanti dia masuk reset. Nah, tinggal bikin password barunya. Ya, kurang lebih begitu, ya. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke akun siswanya. Tadi kan akun gurunya ya. Jadi tadi Mr. Logout dulu. Ya sudah logout. Sekarang kita masuk ke akun siswa. Oke, jadi yang sudah buat akun guru tadi, silakan dibuat kelasnya. Nah, setelah jadi akun guru, baru nanti buat akun siswa. Nah, akun siswa seperti ini. Nah, karena tadi Mister sudah daftar siswa, ya, maka untuk join kelas, ya, Mister menggunakan email yang siswa. Misalnya ya, ini benar nggak kemarin? Coba. Nah, ini ya, ini Mister menjadi siswa. Nah, di sini ada kuis, ya. Nah, ternyata ada kuis nih, assignment tadi kan. Nah, ini tugas 1 Digitek malam. Ya, kapan due date-nya? Yaitu hari Minggu. Nah, kalau kita klik ini, ya, kita klik, ya, nanti kita bisa melihat tugasnya, ya, seperti ini. Nah, ini start assignment, ya, kita start assignment. Oke, misalnya teacher's instruction-nya membuat akun Koco, ya. Ya, submission anggap aja alhamdulillah finish misalnya gitu ya. Itu done. Nah, tinggal kita upload. Ya, yang kita upload misalnya apa nih ya, misalnya ya inilah ya, download nggak apa-apa, kita upload aja. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru kita submit assignment, ya, submit assignment. Nah, yes, confirm. Jadi link yang tadi kita kasih itu bisa juga, tapi kalau misalkan secara otomatis memang sudah masuk kalau kita jadi siswa, ya. Nah, ini kita confirm, kita sudah mengumpulkan. Nah, tulisannya berubah jadi submitted. Ya, submitted. Nah, di sini ada notifikasi tugas 1 you have a new assignment tadi ya. Nah, kalau misalkan kita mau klik sini bisa juga langsung tadi. Nah, kita sudah mengumpulkan. Nah, di sini kita lihat my submission. My submission-nya sudah ada dan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum mengumpulkan, ya di sini tidak ada. Nah, ini tanda centang artinya sudah. Nah, kita kumpulkan lagi gini. Nah, ini sudah masuk. Waiting for mark, ya, menunggu nilai. Ya, nilainya nanti yang melihat siapa? Teachernya lagi. Jadi ketika sudah dikatakan selesai, teachernya nanti ngeklik yang tadi ya. Nah, library di sini adalah tugas-tugas atau file-file yang diberikan guru bisa ditambahkan oleh siswanya.
Ya, jadi siswa bisa membuat worksheet juga, ya. Siswa juga bisa download file yang tadi langsung dari gurunya, gitu ya. Jadi library itu khususnya penyimpanan, tapi dia tidak bisa direct langsung, dia hanya menyimpan saja. Nah, ini seperti ini sama seperti tadi ya, saya ulang, nah tinggal diklik gitu. Nah, jadi lebih simpel kalau untuk siswanya, tidak bertele-tele. Kelemahannya apa? Tidak ada interaksi. Interaksinya artinya tidak ada posting seperti di Google Classroom. Misalkan, hello sir gitu ya, seperti komen-komenan gitulah bahasanya ya. Komen-komenannya nggak ada kalau di Coach School ini. Oke, sampai sini silakan. Tadi sudah dibuat akun gurunya. Nah, sekarang Mister akan kembali lagi ke akun gurunya untuk menilai. Tadi ini saya logout dulu ya, saya logout. Oke, sekarang kita masuk ke akun teachers-nya lagi tadi. Biar passwordnya nggak lupa, samain aja gitu. Ya, samain aja. Jadi satu dan siswanya tadi nggak lupa. Oke, mungkin kalau udah ada yang punya kelas, tadi kelasnya boleh di-share. Nanti Mister bisa join yang akun siswa tadi, Mister bisa join ke situ. Jadi kan lumayan tuh nambah siswa tuh. Jadi udah bisa buat tugas ya. Ya minimal 1 atau 2 lah. 2 lah. Kalau 1 kan terlalu sedikit ya. Nah, Nadif has completed an assignment. Jadi kita juga punya notifikasi kalau siswa kita tadi sudah mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas ya. Nah, kita lihat di sini ya, dari kelas ini aja kita buka. Ya, tugas 1 Digitek malam in progress ya. Nah, di sini juga ada pending dan completed. Jadi maksudnya kita bisa lihat statistiknya, siapa yang mengumpulkan dan siapa yang belum mengumpulkan ya. Nah, tadi di sini kan kalau kuis tadi belum ada ya. Nah, kalau kita mau membuat di sini. Nah, assignment tadi di sini kita punya ya, kita lihat assignmentnya sudah. Nah, di sini ada progress report. Nah, ini progress report ini kalau kelas kita sudah berjalan sekian lama bisa kita generate. Jadi kita kelihatan nanti statistiknya seperti apa. Nah, di sini ya. Tugas 1 Digitek malam, assignment detail seperti ini, student submission. Nah, ini mengumpulkan, kalau kita mau menilai tinggal kita mark assignment. Ya, submitted kan, sudah submitted. Jadi yang dikumpulkan oleh Nadib apa? Yang file tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di mark assignment kita bisa lihat yang dikumpulkan tadi apa, ya. Misalkan dia mengumpulkan ini tadi ya, lambang koco tadi, ya misalnya. Komennya alhamdulillah dan. Nah, sama seperti tadi. Sir, minta tanya. Tadi passwordnya harus huruf besar, huruf kecil kan, sama angka. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan minimal 8 karakter. Iya. Itu aja kan? Kok aku bikin invalid lagi ya? Si invalid. Ya, coba mungkin salah ketik typo. Dicek. Ya udah nanti aku baru bikin deh kalau udah sampai di apartemen. Oke, kita lanjut ya. Nilainya misalkan sudah 100, misalkan kita komen good job. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman nanti membuat gitu ya, sama seperti yang Mister tampilkan sekarang atau Mister sampaikan di Zoom meeting ini. Kita membuat akun dulu. Setelah membuat akun kita membuat akun teacher dulu, membuat akun teacher lalu membuat akun siswa. Setelah jadi dua-duanya baru kita membuat tugas. Tugasnya dikirimkan, setelah itu baru kita nilai gitu ya. Siswanya nanti ya mengerjakan saja. Makanya yang sudah jadi kelasnya boleh ditaruh di kolom chat. Nanti Mister bisa masuk ke situ. Mister sekalian praktekkan. Siapa yang sudah membuat kelas tadi?
Nah, ini kita mark ya. Kita anggap nilainya sudah. Nah, sudah nilainya 100. Ya. Oke. Nah, siapa yang sudah punya kelas? Ini Mister logout dulu. Mister mau jadi siswa lagi. Nanti Mister masuk ke kelas yang sudah jadi. Siapa yang sudah jadi? Silakan. Kirim kodenya, Sir. Kirim kodenya, Sar. Eh, Saya udah ada nih. kodenya doang, lengkap dengan linknya. Di chat aja, di kolom chat. Nanti kan Mister bisa masuk. Link apanya, Sar? Linknya nih, yang ini nih. Sebentar. Kalau kita punya kelas tadi kan diklik tuh di kelasnya. Nah, di bawahnya kan ada kode, ya kan? Nah, kodenya itu berupa link. Jadi jangan kode doang. Jadi bisa langsung diklik. Kalau kodenya doang nanti kita sama aja sih masuk juga, cuma maksudnya kan lebih mudah, langsung tertaut gitu. Yang seperti ini nih, sebentar Mister tampilkan PPT-nya lagi biar jelas. Udah saya chat, Sar. Yang ini nih ya. Aduh. Sudah di chat. Nah, ya. Nah, begitu tuh ya. Itu siapa tuh? Lingga. Siapa lagi? Brigit. Andi. Nah, itu yang udah masuk itu ya. Bagus. Nanti coba yang jadi siswa bisa masuk ke situ. Nah, ini yang di bawah sini maksud Mister nih ya. Nah, ini. Ini di copy nih. Oke, sekarang Mister masuk ke kelas siapa dulu sebentar, satu-satu ya. Jadi bisa kita cek dulu. Ini dari siapa dulu nih? Sir, saya tetap nggak bisa masuk. Kenapa ya, Sir? Meskipun saya reset password, saya belum bisa login. Emailnya aktif nggak? Aktif. Email lain coba. Email aktif yang selalu saya pakai, Sir. Oke. Invalid ya. Ya, coba coba lagi dengan password dengan email lain. Kalau email lain bisa, mungkin itu kendala emailnya atau mungkin emailnya menggunakan apa? Gmail. Iya, @gmail.com. Ya, coba email yang lain dulu deh, Miss Simbawati. Oke, Sir. Nah, ini dari kelasnya siapa nih? Juliet Tango 5, Juliet Victor ya. Manta Whiskey Echo siapa nih? Andi ya tadi ya? Iya, Sir. Nah, ini kalau Mister masukkan begini ya, otomatis nanti Mister masuk kelas Andi tadi ya. Nah, nama bisa diganti. Misalkan Mister mau ganti namanya Abdul Muhid ya. Asal emailnya email yang tadi yang jadi siswa. Nah, kita di sini klik ya. Nah, langsung join kelas ya. Oh, email already exist. Berarti cuma bisa jadi satu kelas ya. Coba deh. Oh iya, langsung aja sebenarnya ya. Nggak usah masuk ke sini. Sorry. Jadi nanti Mister masukin kodenya aja berarti. Ya karena Mister sudah punya join kelas sebelumnya ya. Sebentar. Berarti langsung aja ya login. Nanti Mister klik plusnya, join kelas.
Nah, ini ya. Kelas kodenya Mister masukin. Nah, ini tapi hapus aja ininya. Nah, jadi kodenya doang. Nah, Mister join. Gitu. Ya. Nah, kalau kita refresh berarti kelas Mister sekarang ada 2. Ya. Nah, bisa dicek Mister sudah join atau belum di kelasnya siapa? Andi. Nah, ini other ya. Makeup class. So, join makeup class Mister. Oke, sekarang kita tambah lagi. Atau nih maksimalnya berapa nih satu kelas nih, satu kelas apa namanya, satu akun nih, classes join new classes ya. Tadi siapa lagi, kelas apa lagi tadi kodenya? Brigit ya. Brigit ini copy belakangnya aja berarti. Kalau sudah jadi siswa copy belakangnya aja. Nah, join. Nah, itu ya. Mister sudah join tuh. Jadi yang sudah ada siswanya itu ya minimal tinggal tambahkan siswa lain. Lalu nanti bisa membuat apa? Tugas di situ. Nah, ini kelasnya 3 ya, korespondensi. Ada nih kelas SMK korespondensi. Nah, satu lagi nih, kelasnya siapa nih tadi nih? Lingga ya. Lingga sudah nih join kelas. Nah, oke. Jadi untuk siswa itu bisa join hampir ke semua kelas gitu. Ya. Nah, tapi kalau teacher tadi ya dia hanya bisa membuat apa namanya? Katakan kelas ya. Gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini bisa nih, tapi kalau korespondensi nggak bisa bikin kuis ya karena nggak ada tadi kan. Kuisnya di sana. Oke, so far any question? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, silakan yang masih belum bisa tadi atau belum jadi, silakan dikonfirmasi. Nah, nanti di grup ya seperti biasa Mr. Kopas ya, tinggal di mark yang sudah selesai dengan screenshot ya. Screenshot, jadi screenshotnya dari apa namanya, dari guru dan siswa ya, akun guru dan siswa. Ini akun siswanya kan seperti ini misalnya ya, nanti Mister close dulu deh, nanti Mister share di WA ya. Jadi sudah ada akun siswa dan akun apa gurunya. Clear, sir. Okay, if everyone is clear yeah, and you don't have any questions, I would like to close for the recording.